Halo, kembali lagi bersama Sofyan. Kita masih di aplikasi Farm Data Collection. Saat ini lanjut ke part 4. Jadi di part 4 ini saya akan membuat ulang Farm Data Collection tapi dengan menggunakan Streamlit. Jadi Streamlit itu suatu library yang dapat membuat tampilan pemrograman Python kita jadi lebih menarik dengan berbasis web. Jadi nanti ada menu baru yaitu Interactive Dashboard. Jadi di menu ini nanti akan ada tampilan grafisnya. Caranya pertama kita buat dulu file baru app.py. Jadi di aplikasi kali ini ada beberapa library yang akan kita pakai. Ada Streamlit, Pandas yang sudah pernah kita pakai sebelumnya di aplikasi ketiga. Terus nanti ada Matplotlib, ada Seaborn, ada Plotly sama Altair. Jadi seperti biasa kita buat if main-nya dulu. Lalu di dev main nanti kita isikan sttitle. Ini untuk membuat title di Streamlit. Cara menjalankannya tinggal Streamlit run nama filenya. Jadi nama filenya app.py, lalu enter. Nah, nanti Streamlit akan membuat service di port 8501. Nah, ini tampilannya ada title, crop size, form management system. Lalu misalnya kita ingin membuat sidebar di sebelah ini. Caranya dengan menggunakan sidebar select box. Jadi misalnya saya deklarasikan dulu isi menu di sidebarnya itu ada dashboard, ada create, ada read, update, delete, search, dan show statistik. Ini menu yang ada di part ketiga sebelumnya, dan part 4 ini saya ingin menambahkan dashboard. Jadi ini kalau kita save, lalu nanti di interface dari Streamlit itu ada rerun, ada always rerun. Jadi kalau misalnya kita pilih rerun, nanti setiap kita save harus klik tombol rerun lagi. Tapi kalau ingin always rerun, jadi ntar save ini langsung berubah. Contohnya kita always rerun, misalnya ini kita tes, titelnya tentu akan berubah, ada minus-minusnya gini. Nah, kalau kita hapus terus kita save, nah karena always rerun dia langsung otomatis ke refresh. Selanjutnya seperti aplikasi sebelumnya, kita menggunakan JSON untuk manggil datanya. Jadi kita deklarasikan dulu di atasnya file name-nya JSON, lalu nanti cara load-nya sama, tinggal read JSON file. Nanti akan di return ke variable farmer. Terus kalau tidak ditemukan file farmer JSON-nya, nanti akan dijadikan data frame kosong. Kalau untuk save sama dengan pakai method toJSON. Jadi ntar variable farmer ini akan di save ke file JSON-nya. Lalu untuk memanggil datanya sama seperti kemarin, tinggal panggil function load farmer ini, nanti akan disimpan di variable farmer. Lalu yang pertama kita ingin membuat menu dashboard. Karena menu dashboard ini udah dalam list dan dimasukkan ke choice, jadi kita tinggal panggil saja dengan kondisional. Jadi kalau choice-nya itu sama dengan dashboard, maka dia akan menampilkan header dashboard. Kalau kita save, kalau dashboard nanti dia akan tampil header dashboard. Kalau yang lain, menu yang masih belum kita buat akan masih kosong.
ketika dashboard dia akan nampilkan dashboard. Lalu yang pertama saya ingin membuat grafik histogram dari umur petani. Jadi nanti akan kita bikin function histogram yang berisikan 3 masukan, 3 argumen. Ada farmer sebagai datanya, terus kolom yang akan diambil itu kolom age, dan title dari grafiknya itu farmer age distribution. Jadi kita buat function baru di sini dengan nama plot histogram. Inputannya tadi datanya farmers, kolomnya age, titelnya farmer age distribution. Lalu dengan menggunakan plotlib metodenya subplot, maka akan didapat figur sama aksisnya. Lalu dengan menggunakan seaborn, kan kita sudah deklarasikan seaborn as SNS. Terus ada metode hisplot untuk plot untuk membuat histogram. Nanti kita taruh datanya dari farmer. Datanya farmer, kolomnya age. Lalu titelnya kita set pakai title argumen tadi yang farmer age distribution. Terus label X-nya atau horizontalnya age. Terus label Y-nya untuk yang vertikalnya frekuensi. Jadi kalau kita save, nah nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Titelnya farmer age distribution dengan kolomnya age, horizontal labelnya age, dan vertical labelnya atau Y labelnya frekuensi. Nah selanjutnya saya ingin buat grafik yang berbeda untuk distribusi komoditasnya. Untuk distribusi komoditas saya menggunakan pie chart. Saya coba. Untuk ini juga kita akan membuat functionnya. Sama, dia juga ada 3 argumen. Ada farmer, ada commodity, sama titlenya distribution commodities. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk pie chart kita pakai plotly. Plotly ada metode pie dengan menerima argumen datanya farmers. Terus namesnya itu nanti ngambil dari kolom commodity. Titelnya argumen yang ini untuk distribution commodities. Jadi titelnya distribution commodities. Terus dia akan menggambarkan pie, berapa percentage dari setiap komoditasnya. Nah selanjutnya untuk grafik berikutnya saya ingin mencoba membuat bar chart. Bar chart sama 3 inputan, ada datanya, terus kolomnya, sama title. Untuk yang bar chart kita nanti akan pakai plotly yang metodenya bar. Sebelumnya kita itu nge-count dulu karena ini akan mencari jumlah petani berdasarkan village. Jadi nanti kita count berdasarkan village. Nanti kolom village-nya kita ambil untuk dijadikan data tabelnya. Jadi kolom village-nya akan jadi horizontal label-nya. Terus count-nya nanti jadi vertical label. Di sini di figurnya bisa kita lihat metode ini nanti mendapatkan value count atau nilai-nilai value count-nya. Terus nanti untuk X-nya nanti berisi kolomnya village. Terus untuk Y-nya ada count dari petaninya. Lalu titelnya juga dapat kiriman dari argumen yang ini. Lalu untuk yang count dari distrik, saya coba pakai grafik dari Altair. Jadi sama, kita bikin function yang berisikan 3 argumen.
Jadi kalau alter nanti ada metode namanya chart. Nanti chart itu diisikan data dengan tambahan metode macbar, terus nanti di encode untuk x-nya itu pakai data kolomnya, terus y-nya data count, mirip kayak plotly yang bar chart. Nah kalau yang alter hasilnya seperti ini. Kelebihannya ada fitur untuk save sebagai SVG, PNG atau source JSON-nya. Oke, itu untuk menu dashboard. Untuk selanjutnya kita ingin membuat menu create. Untuk membuat menu create sama seperti mengakses menu dashboard, tinggal menggunakan conditional choice-nya itu create. Untuk logiknya tidak berbeda jauh dengan logik yang kemarin. Tinggal kita buat header seperti biasa, bikin nama misalnya create farmer. Terus nanti untuk inputannya itu, untuk yang text input pakai st text input. Kalau untuk number kayak age itu pakai st number input. Jadi kalau misalnya kita save, terus kita pilih create, nah nanti ini subheadernya yang tadi, ini subheader create a farmer. Nanti di sini kita bikin st input, diberi labelnya seperti ini. Nanti labelnya akan ada di sini. Nanti kalau misalnya dia text input itu bisa alphanumerik, sedangkan kalau misalnya number input kita hanya bisa menginputkan number. Karena kebutuhan age itu number, tidak ada alfabetnya, maka kita hanya pakai number input. Terus untuk button kita bisa pakai st button. Jadi di st button ini nanti akan ada validasi sama bahwa user harus menginput semua st inputannya ini. Jadi kalau misalnya kosong, nanti akan ada error message bahwa all field itu harus diisi all required. Ada respon seperti ini seandainya number atau text inputnya itu masih kosong. Lalu ada juga validasi lain untuk farmer ID seperti yang kemarin, ada farmer ID itu harus unik, terus dia harus 10 digit alphanumerik. Seandainya validasinya itu sudah terpenuhi, maka user bisa menginputkan yang lainnya. Nanti ID akan di-save ke farmer ID, akan di-save sebagai ID, name akan di-save sebagai name, dan selanjutnya lalu akan di-concat ke variabel farmer yang sudah dideklarasikan di atas. Selain di-concat ke farmer, sama seperti kemarin juga di-save ke JSON dan akan diberi respon bahwa farmer itu sudah sukses ditambahkan. Oke, kita coba misalnya F01, namanya Indra, age-nya misalnya 30, komoditinya rice, village-nya Kalibata, distriknya Jakarta. Oke, kita add. Nah, kalau misalnya semuanya sudah valid, maka sukses ditambahkan. Selanjutnya kita bikin menu berikutnya yaitu read. Ini lebih mudah, jadi cuma seperti tadi, tinggal tambah conditional choice-nya read, lalu tambahkan subheader bahwa ini misalnya kita buat list of farmer. Lalu kalau nggak ada data nanti akan ada warning, pakai st warning. Farmer itu tidak ada, misalnya ada tinggal pakai st data frame untuk membentuk table. Jadi setelah kita save, seandainya kita mengakses read, nah ini ada judulnya list of farmer, terus st data frame akan langsung diubah menjadi tabel seperti ini. Di paling akhir ini data yang kita masukkan tadi, F1 Indra,
30 tahun Rise Kalibata Jakarta. Kita lanjut ke menu berikutnya itu untuk update. Untuk yang update, kita beri header update a farmer. Seperti yang aplikasi kemarin, bahwa kita menanyakan dulu farmer yang akan diupdate itu ID-nya apa. Lalu seperti yang create tadi, kita pakai text input, number input, terus juga ST button untuk mengupdate. Lalu misalnya sudah, kita save. Misalnya kita akan mengupdate yang F01 ini. Kita ganti menjadi umurnya 35, komoditasnya coffee, terus tinggalnya misalnya di Cililitan. Jadi kita akses menu update, masukkan ID-nya. Kalau misalnya tidak nemu, misalnya saya buat salah, jadi nanti akan ada respon farmer not found jika ada datanya. Nah, ini ada datanya yang F01 yang tadi kita buat. Misalnya nambah Indra, tapi umurnya kita rubah jadi 35, komoditasnya coffee, village-nya kita ganti ke Cililitan. Kita update farmernya, update successfully. Jadi kalau misalnya kita coba read lagi ke data yang paling bawah, Indra 35 sudah berubah, coffee, Cililitan, dan tetap di Jakarta. Lanjut berikutnya ke menu delete. Menu delete seperti biasa kita buat conditional choice ke delete, lalu bikin header, subheader maksudnya delete a farmer. Untuk delete juga seperti kemarin, bahwa harus ditanya dulu ID-nya. Kalau dia menemukan ID-nya maka nanti akan di delete. Lalu kita coba save. Delete misalnya kita tadi buat salah jadi F012. Ini tidak ada data ini. Ketika di delete, farmer not found. Tapi kalau pakai data yang kita buat tadi F01, kita delete, farmer successfully delete. Jadi kalau ada di read tadi, sudah tidak ada lagi data yang tadi terakhir F01. Atau kita bisa coba cari di kayak akses yang search. Kita selanjutnya masuk ke menu search, kita buat untuk yang search ini sama, dicari dulu choice-nya search, terus nanti dibikin subheader search farmer. Nanti user akan diminta untuk memasukkan input nama atau commodity atau village atau districtnya. Nanti akan ditampung ke variable query. Nah, query nanti akan di search ke variable farmernya. Kalau ada metode yang digunakan di Pandas-nya pakai str contain. Jadi ntar kalau ada yang sesuai, entah itu nama, commodity atau village, maka akan ditemukan resultnya dan akan ditampilkan sebagai stdata frame. Kalau sudah, kita save, kita coba akses menu search. Nah, dia akan diminta name-nya. Misalnya kita ingin mencari Depok. Nanti akan kita dapat petani-petani yang berada di Depok. Atau komoditasnya kakao. Nah, ini adalah petani-petani yang komoditasnya adalah kakao. Dan menu terakhir adalah show statistik. Untuk mengakses menunya seperti biasa, tinggal bikin conditional choice-nya show statistik. Nanti kita bikin header-nya statistik. Lalu nanti kita akan tampilkan sebagai data frame seperti yang kita buat kemarin. Kita coba save. Ini show statistiknya nanti jadi akan ada count by commodity-nya, lalu ada count by village dan count by district. Demikian yang
sudah kita buat ada 7 menu sekarang. Ada dashboard, create, read, update, delete, search, sama show statistik. Dan untuk dashboard mungkin kawan-kawan bisa menampilkan grafik-grafik yang lebih bervariatif. Sekian untuk part 4 ini. Terima kasih.